Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudari semuanya. Doa saya untuk saudara-saudari dan kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menyampaikan tujuan dan cita-cita kita, sukses dunia, sukses akhirat, berkah hidup bersama keluarga tercinta. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah mengomentari dua tokoh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi, Ketua Bidang Keagamaan. Dan yang kedua adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa, salah seorang wakil ketua PBNU. Kedua-duanya ini patut kita berikan penghargaan, patut kita berikan apresiasi karena pembelaannya terhadap Pak Alawi, pembelaannya terhadap para habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti rungkat. Namun demikian, mereka berdua ini mungkin karena otaknya sudah tercuci atau terlalu dalam doktrin yang sudah masuk di dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga membabi buta tanpa melihat fakta, tanpa melihat berita, tanpa membaca buku, masih ngotot menyatakan bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah banyak dikritik, banyak yang meminta untuk dipecat atau mundur dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Saudara sekalian, Kiai Haji Zulfa Mustafa sudah kita jelaskan latar belakangnya. Kiai Haji Fakhrur Razi ini dulu dan mungkin sampai sekarang saya masih ada bersama beliau dalam satu grup. Dan beliau ini tidak pernah mau meladeni ketika diajak berdiskusi secara langsung, face to face, tidak berani. Maka dia maunya hanya menulis, ya, tulisan itu disebar lewat WA atau dimuat oleh salah satu media yang ada di Indonesia. Yang pasti, orang ini, pengurus ini tidak pernah bersedia mau diajak berdiskusi secara langsung. Kenapa? Nah, karena mungkin referensinya tidak cukup banyak dan dia hanya mengandalkan husnudon, percaya terlanjur terkena doktrin di mana Habib itu bagi Dr. Ahmad Fakhrur Razi adalah segala-galanya. Saya menduga dia ada afiliasi terhadap para Habib, sehingga apapun berita, apapun informasi tentang kerungkatan Habib itu, orang ini tidak percaya. Saudara sekalian, supaya kita tahu apa komentar para netizen, tentu yang memberikan komentar di channel ini, mari kita coba tampilkan satu persatu. Inilah saudara komentar-komentar yang muncul di dalam channel Kang Kiai. Saya baca. Pak Dr.
FRZ harusnya tambah lagi kuliahnya, yaitu kuliah akal sehat, agar bicara jujur dan adil dalam berbicara dengan memakai akal sehat. Terima kasih, Mbah, yang tak pernah lelah, harus maju, terus maju. Kita sadar sangat sulit bangsa yang terjajah untuk disadarkan. Selalu sehat Pak Kiai dan umur panjang agar perjuangan demi kebenaran betul-betul terwujud. Banyak orang yang punya jabatan atau titel doktor maupun profesor masih bisa dihipnotis kaum Ba'alawi. Ini sungguh memprihatinkan. Saudara, begitu banyak. Kiai Haji Fakhrul Razi dalam judulnya itu menyebut tentang rasisme, stop rasisme. Ini terkesan biar terlihat tegas dan berwibawa. Seorang dokter petinggi PBNU menyikapi permasalahan tentunya sudah pasti dengan ilmiah, mempertimbangkan adanya data dan fakta. Kalaulah berstatement demikian terhadap penelitian nasab Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan yang sudah jelas-jelas atas dasar kajian dari kitab dari abad ke abad secara runtut, masa dibilang rasis? Sangatlah tidak bijak yang demikian ini disampaikan sekelas doktor yang duduk di kursi PBNU. Sudah barang pasti sekarang ini banyak menuai kritik dari para Nahdliyin di bawah. Subhanallah. Orang itu kalau sudah terjajah mental dan pikirannya, sangat-sangat sulit untuk melepaskan, dalam kurung, senang jadi jongosnya. Bagaimanapun akan tetap membelanya walau tanpa dasar yang ilmiah. Itulah pentingnya sejarah yang benar. Perlu diingat, sebaik-baik penjajah pasti menghisap yang dijajah. Tanda-tanda kaum Ba'alawi sudah mulai berhasil menguasai ormas NU. Ini kita yang di akar rumput harus siap-siap pasang kuda-kuda karena yang di struktural sudah terkontaminasi. Saudara, sekian banyak yang mengomentari Dr. Ahmad Fakhrul Razi. Saudara-saudara sekalian, dan berikut ini adalah komentar para netizen untuk Ki Haji Zulfa Mustafa. Saya baca, kalau PBNU nggak dirombak dan terus begini, prediksi saya akan ada NU tandingan. NU jalur Wali Songo vs NU jalur Habib Yaman. Ini NU sudah banyak kemarin. Garis-garis itu. Ada NU garis lurus, garis bengkok, garis miring. Nah, itu orang-orang yang tidak puas dengan kinerja pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada lagi nih komentar. Mudah-mudahan oknum Kiai NU yang dibutakan nasab Ba'alawi sadar dan mau mengkaji kitab-kitab yang benar, bukan yang rungkat. Makanya
kiai muda mau mengkaji dan membuat tesis untuk mengungkap kebenaran nasab Ba'alawi yang perilakunya tidak sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW dan para dzurriyyah yang benar. Maju terus kiai atau ulama Nusantara untuk meluruskan kebenaran dan mencerdaskan umat Islam pribumi. Lanjut Kiai pencerahannya, semoga Kiai sehat selalu dan istiqomah. Amin. Jangan lelah Pak Kiai, biar kebenaran berdiri kokoh. Bersatulah Kiai kampung demi kebenaran, demi negeri. Masya Allah. Alhamdulillah, Kang Kiai terus-menerus menyampaikan kebenaran. NKRI harga mati. Habib harus tes DNA. Ini kewajiban demi ketenangan pribumi NKRI. Kalau sudah tes DNA dan hasil bukan keturunan Nabi, tetap dihormati. Apanya? Yakni keilmuannya, moral yang baiknya. Habib bocil-bocil harus mondok dulu, dilarang keras berdakwah, karena ora pantas. Kiai taklid buta pada Habib, terlebih membela Habib adalah sudah kalah dengan setan, alias setan. Ngapunten Kiai, yang saya handalkan jadi benteng NKRI justru mengkhianati NKRI, setan. Masyarakat paham mana yang pejuang dan mana yang pecundang. Masyarakat NU sangat membutuhkan tokoh pejuang pemberani melawan doktrin taklid buta. Waktunya pengurus NU di tangan kiai muda ilmiah. Jadi begitu banyak saudara-saudara sekalian, ini semuanya ya yang berkomentar sangat mengecam dan menyayangkan tokoh-tokoh yang ada di NU mestinya dari dulu itu mengajak duduk bersama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, termasuk Kiai Haji Nur Ihya. Tetapi nampaknya tidak mungkin itu terjadi. Karena PBNU itu sudah ada 9 Habib yang duduk di sana dan itu sangat berpengaruh. Saudara sekalian yang saya hormati, atas jasa kedua tokoh tersebut yang membela dengan membabi buta atas rungkatnya nasab Ba'alawi, maka kepada kedua tokoh tersebut kita berikan gelar panggilan Al-Habib. Yang pertama Al-Habib Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrul Razi, dan yang kedua Al-Habib Kiai Haji Zulfa Mustafa. Demikian. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.